untuk mencerdaskan generasi bangsa. Nah, hal ini menurut kami tim POSI selaras ya, Bapak Ibu, dengan eh, capaian atau keinginan baik dari IGI sendiri. Nah, gitu. Bagaimana pendidikan itu atau generasi bangsa di Indonesia itu bisa maju gitu. Nah, visi kami itu adalah penyelenggara kompetisi sains terpercaya. Nah, tentunya dari visi kami itu yang ingin kami ajak kerjasama dengan IGI Kota Bandung itu ingin mengadakan kompetisi sains atau Olimpiade Sains khususnya di Kota Bandung. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, nah mengenai event atau kegiatan Olimpiade ini ada secara online dan ada secara offline. Nah, untuk yang pertama mungkin kami jelasin secara online. Nah, mungkin kepada Bang Bobi bisa menjelaskan bagaimana sih itu proses atau mekanisme dari Olimpiade secara online yang diadakan oleh POSI. Ya, kepada Bang Bobi saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran, Pak, Bu? Dengar, jelas kok. Jelas ya. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam hormat kami, khususnya untuk Ibu Sri, Ketua IGI Kota Bandung ya, Bu. Beserta seluruh jajarannya hadir bersama kita, Bu Widi, Bu Anissa, Bu Anjani, Kang Dedi, Kang Hadi, kemudian ada Bu Rini dan Bu Mira. Perkenalkan Bu, Pak, saya Bobi yang sudah disampaikan tadi dari rekan kami, Pak Imam. Terima kasih banyak. Saya di posisi sebagai salah satu tim di Human Capital, Bu, Bapak Ibu semuanya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan mohon maaf telah menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Seharusnya malam ini bisa istirahat ya. Apalagi malam Ahad atau malam Minggu ini. Harusnya kita bisa beristirahat, tapi karena ada jadwal meeting kita bersilaturahmi, mudah-mudahan ini menjadi nilai kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang telah disampaikan kan kita ada misi, ada hajat, ada niat pemerataan pendidikan. Dalam hal ini kami fokusnya di Olimpiade. Kami punya hajat, kami punya niat. Olimpiade itu bukan hanya dinikmati oleh sebahagian peserta didik kita, melainkan kita mau semua peserta didik bisa merasakan yang namanya Olimpiade. Tetapi kami masih bingung, ini gimana caranya biar supaya merata. Apalagi dengan geografi Indonesia cukup luas gitu. Akhirnya kami sepakat untuk mencari tim, membangun mitra, membangun kerjasama atau apapun sebutannya, agar misi kami, niat kami terlaksanakan. Akhirnya kami pilihlah IGI sebagai tim untuk kita melaksanakan misi ini, pemerataan pendidikan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Tetapi kami masih bingung lagi gitu kan Pak, Bu. Karena setiap kali kami membuat event, itu biayanya nggak tanggung-tanggung.
Kalau Olimpiade online saja, itu biayanya di angka 60 juta. Mulai dari pembuatan soal, pengadaan, kemudian pembahasan, quality control soal, upload, itu butuh dana sekitar 30 juta per 27 mata pelajaran. Sementara aplikasi, program, server yang kita gunakan, itu biayanya sekitar 10 juta. Kemudian tim-tim yang melaksanakan, mulai dari media, customer service kita, bahkan sampai dengan tim yang mengupload soal tersebut, biayanya di angka 15 juta. Dan untuk hadiahnya pun juga kita perhitungkan sampai di angka 5 juta. Dan pasti ini menjadi salah satu kendala ketika misi pemerataan itu berlangsung. Karena tentu sudah jadi barang pasti kan Pak, Bu, ekonomi kita kan nggak sama rata ya. Gimana mau merata pendidikan itu gitu, apalagi dalam bidang olimpiade. Akhirnya kami bicara kepada pimpinan kami, Pak Direktur kami, Pak Farrozi. Pak, gimana kalau misalnya kita dalam pencapaian misi ini kita gratiskan? Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita mendapatkan izin tersebut. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka kita carilah tim-tim yang mungkin bisa diajak kerjasama. Kami berharap sih IG Kota Bogor ini mau bersinergi dalam kegiatan ini. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kegiatan ini berlangsung dikomitmenkan pada bulan Juli sampai dengan Agustus saja. Di luar bulan ini, maka harga itu seperti semula. Jadi siapapun instansi, perusahaan atau pemerintah kabupaten kota yang pingin memakai posisi sebagai vendor dalam pelaksanaan Olimpiade, maka mereka harus membayar 60 juta. Nah, nanti kalau untuk kurangnya mungkin bisa, tapi tidak jauh daripada angka tersebut. Dan bahkan ada syarat-syarat ketentuan berlaku, misalnya jumlah pesertanya yang melampaui batas. Jadi waktu gratisnya itu cuma bulan Juli dan bulan Agustus, Bapak Ibu di Kota Bandung. Kemudian syarat yang kedua, kalau memang mau dilaksanakan, wajib mencapai target peserta. Berapa peserta targetnya itu? Per bidang itu di angka 200 minimalnya. Jadi kalau misalnya peserta per bidangnya itu tidak capai 200, maka bidang tersebut tidak akan dilaksanakan. Yang kedua, terkait peserta harus 20 minimal 20 mata pelajaran. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita untuk IG biasanya kita main di angka 24 mata pelajaran. Jadi itu merupakan syarat yang disampaikan oleh direktur kami kepada kami dan khususnya kepada mitra-mitra yang ingin kami ajak kerjasama. Pertama, waktu yang terbatas. Yang kedua, ada target pesertanya. Nah, kalau untuk seluruh operasional itu akan di backup oleh POSI, mulai dari soalnya tadi sampai dengan hadiah. Hanya saja untuk hadiah agak sedikit berbeda kan Bapak Ibu semuanya. Pertama, hadiahnya itu ada juara umum. Juara umum ini hanya diberikan kepada yang juara 1 per tingkat. Jadi tingkat SD 1, tingkat SMP 1, tingkat SMA juara 1 umumnya saja yang diberikan piala juara umum. Dan itu pun bila sekolah yang mendaftarkan. Artinya di sini
ada pendaftaran kolektif. Gitu. Ini apresiasi kami kepada sekolah-sekolah yang ingin berkontribusi dalam pencapaian pemerataan pendidikan tersebut. Jadi kalau anak-anak yang mendaftarkan sendiri, pendaftaran mandiri, walaupun satu sekolah itu melampaui batas minimal pendaftaran kolektif, kita kan punya batas minimal pendaftaran kolektif, Pak. Jadi kalau sekolah itu mau mendaftarkan secara kolektif anak-anaknya, minimal 20 orang. Nah, walaupun anak-anak di sekolah itu 20 lebih yang mendaftar secara mandiri, maka dia tidak akan bisa berkompetisi untuk meraih juara umum tersebut. Nah, kemudian ada yang juara 1, 2, 3. Itu kita akan gratiskan piagam serta medali. Medali itu, piagam itu akan dikirim ke sekolah kalau dia pendaftaran kolektif, dan nanti akan dimintai alamat oleh customer kami ini, CS kami, untuk dikirimkan. Nah, hanya saja biaya pengiriman itu ditanggung oleh peserta yang menang tadi. Itu Bapak Ibu semuanya. Selebih daripada itu, juara 4 dan seterusnya, kan biasa kita untuk pemenang itu 30% dari jumlah. 30%. Jadi kalau misalnya 200 peserta saja, berarti pemenangnya itu 30% di angka 60 orang. 60 itu di atas juara 3, 4 sampai dengan 60, maka kita akan bukakan pemesanan. Jadi kalau mereka mau mendapatkan medali, mau mendapatkan piagam mereka, maka mereka harus membayarkan. Tetapi lagi-lagi ini tidak sifatnya wajib ya Pak Ibu. Karena kita memang full niatkan kita untuk pemerataan tadi. Kalau memang mereka mau dan berminat ya silahkan saja gitu. Lakukan pemesanan. Kalau tidak ya tidak jadi permasalahan bagi kami. Yang penting kita sudah berkontribusi dalam pemerataan tadi. Selanjutnya Ibu Bapak semuanya, kami berpikir bahwasannya pemerataan pendidikan ini penting dalam hal olimpiade gitu. Apalagi kita pingin siswa-siswa kita, siswi-siswi kita gairah ya, atau giroh berkompetisinya itu tingkat tinggi ya. Semangat untuk berkompetisi sih, gitu Ibu Bapak semuanya. Sebelum lanjutkan Ibu Bapak semuanya, kira-kira saya mau tanya kan Bu, IGI Kota Bandung udah pernah belum melaksanakan olimpiade, program olimpiade gitu atau semacamnya? Tes suara saya. Gimana Bu? Suara saya ada? Dengar Bu? Ya, ada. Belum pernah. Belum pernah. Sih dalam olimpiade ini gitu, pemerataan misi didapatkan oleh IGI sendiri. Ya IGI mempunyai program salah satu. Walaupun memang di Kota Bandung ini banyak sih program yang saya lihat di media sosial. Kemudian dengan jumlah yang tidak sedikit ya. Kalau di total, kalau 200 peserta saja per bidang dikali 20 bidang, maka itu sampai di angka 4.000 dengan ya tembus 5.000. Artinya 5.000 peserta bakal meningkatkan eksistensi mitra itu sendiri atau IGI Kota Bandung ini. Dan pastinya kita sama-sama berkontribusi untuk pencapaian target. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau boleh dilihat layar yang kita bagikan itu ada di sebelah kanan. Contoh daripada program atau server yang kita gunakan. Jadi anak-anak itu akan mendaftarkan dirinya di member POSI, lalu nanti akan melaksanakan ujiannya di situ juga. Mungkin Bang Imam bisa melanjutkan slide-nya.
Apakah POSI sudah pernah melaksanakan event online gitu, Olimpiade online? Kok berani-berani sih ngajak IGI Kota Bandung ini bekerja sama? Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk Olimpiade online kami rutin sih melaksanakannya khususnya dalam skala Provinsi Sumatera Utara. Baru-baru saja kita melaksanakan kompetisi Hardiknas ya untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional. Kemarin di tanggal 23 kan update peserta kita di angka 7.000. Alhamdulillah. Jadi luar biasa antusias memang peserta didik di Sumatera Utara. Kalau untuk POSI sudah dikenal baik offline maupun online. Jadi kalau untuk 5.000 peserta di Sumatera Utara capai selalu. Kemudian lanjut Bang Imam, inilah rekapannya mungkin bisa dilihat Bapak Ibu semuanya. Dan lanjut Bang. Ya. Kemudian kami ingin meningkatkan eksistensi itu melalui sini sih Pak Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti kita bisa buat di contoh seperti poster sebelah kanan tuh yang ada Praka SM batch 2 itu kita berkolaborasi dengan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Ya, nanti di situ kita buat juga foto Ibu Ketua dan Pak Direktur kita, Pak Farrozi. Ya, dan ini memang bersifat gratis gitu. Dan bidang-bidangnya nanti kita akan lihat di MOU juga ada, dan ini juga bisa menjadi patokan. Jadi ya kalau bisa saya simpulkan sih, POSI bertanggung jawab atas kelancaran event dalam hal operasional, mulai dari soal sampai dengan pengumuman. Nah, sementara IGI bertanggung jawab terhadap peserta. Karena memang kan Bapak Ibu semua langsung berinteraksi dengan murid-murid gitu kan Pak. Apalagi gratis kan, tidak ada penekanan biaya ya Pak. Jadi memang kita didik mereka untuk ingin berkompetisi, meningkatkan rasa kompetisi, meningkatkan giroh semangat berkompetisi tersebut. Dan kemudian benefitnya lagi, kita akan keluarkan piagam tersebut ditandatangani oleh Ibu Ketua. Jadi nanti sertifikatnya itulah yang menjadi berharga bagi siswa-siswi kita yang juara khususnya. Seperti itu Ibu. Mungkin sebelum kita lanjut ya, Bapak Ibu semuanya, untuk tahap pertama ini kami tawarkan program Olimpiade online. Ada pertanyaan barangkali? Silakan Pak. Baik, Pak. Soalnya gimana Pak? Sudah terdengar suaranya? Ada. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya, apakah tingkatannya itu gimana gitu? Jadi kita melaksanakan tingkatan ini Pak biasanya dalam pencapaian target peserta ya kan. Ini kita sepakati dengan IGI sendiri. Pertama, tawaran kami ada 4 tingkatan. Pertama SD, MI, yang kedua SMP MTS, yang ketiga SMA, SMK, MA, yang keempat guru. Ya, kami menawarkan sih hal yang seperti ini
Karena kalau kita merujuk kepada soal-soal KSM, peserta kita terbatas, Pak. Karena kan dia berintegral dengan Al-Quran. Jadi kalau soal itu mengikuti kurikulum OSN untuk sanawiyah, aliyah maupun ibtidaiyah bisa mengikutinya, bisa berkompetisi dan memudahkan kita dalam pencapaian peserta. Karena kan kita ada target peserta tuh, Pak. Jadi tingkatannya ada 4 tawaran kami, SD setingkat, SMP setingkat, SMA setingkat, dan guru. Kalau untuk kurikulumnya kita mengikuti binaan Kementerian Pendidikan atau kurikulumnya OSN, tidak berintegral dengan Al-Quran, biar bisa diikuti oleh semua kalangan, baik binaan Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama. Gitu, Pak. Benar, Pak. Ini kita laksanakan biar supaya sama-sama capai nih targetnya kan, Pak. Target ini sebagai selesai, kami juga bisa mencapai misi pemerataan tadi. Kira-kira dari yang lain mungkin? Ya, izin. Pak, izin. Selesai masuk? Silakan Ibu, dengan Ibu. Ya. Ibu Widya atau Ibu Sri? Yang Sri, Pak. Ibu Sri. Oke, Ibu Sri. Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya kok tidak nyala? Kamera siapa ini? Kamera saya, Bu. Oh, Kamera ada. saya. Ada. Saya kamera saya, kamera. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya dari POSI, yaitu Pusat Olimpiade Sains Indonesia, ya, terkait kerjasama yang akan digulirkan bersama IGI. Nah, telah disampaikan tadi dengan kebutuhan dan juga benefitnya, ya. Namun di sini agendanya memang lumayan, ya, dengan target peserta berarti di 200 minimal 24 pelajaran Juni, ya. Berarti kita memang harus bekerja secara ekstra di sini untuk mencapai target, terutama dari sisi kalau bisa sih ini berarti kalau misalnya mencapai target di 200 peserta lebih ke arah kolektif, ya Pak, ya, di setiap sekolah. Benar. Nah, ini untuk rangkaian flyer dan lain-lain, apakah kita tidak dibebankan untuk itu? Jadi sudah oleh POSI sendiri, kita hanya tinggal membantu informasi atau seperti apa teknisnya lagi. Kemudian bila mana dalam proses gitu, ya Pak, ya, tadi ada peserta tapi tidak sampai cancel atau bagaimana. Kita pun kan karena ini baru juga dan ya, memang kalau misalnya nanti di tanggal yang sudah ditetapkan tidak mencapai target, tetap dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, Ibu. Saya ada trouble di suara tadi, Bu. Tapi saya jawab semampu saya, ya, Bu. Izin, Bu. Yang pertama tadi kalau untuk tools, kebutuhan media kita, desain poster, dan lain sebagainya, POSI siap membackup. Dan itu merupakan kewajiban dari POSI sendiri. Jadi tinggal kita minta ke Ibu atau yang lain yang dimandatkan berupa foto. Jelas ya, Pak, suaranya? Banyak. Pertama, Bu, tadi untuk seluruh tools kebutuhan operasional semacam flyer itu akan ditanggung-jawabi oleh POSI sendiri, Bu. Nah, nanti IG tinggal mensetorkan foto Ibu,
kemudian logo. Nanti akan dikerjai sama tim kita, nanti kita akan buat grup, kita akan koordinasi di sana. Nah, dan itu nanti kita akan post di media sosial kami. Nah, nanti dari situ baru kita bisa bergerak lebih luas. Ya, bisa dipajang juga di IG Kota Bandung dan di akun-akun media sosial milik kita semuanya. Artinya untuk seluruh kebutuhan operasional akan ditanggung-jawabi oleh POSI. Mulai dari poster, kemudian desain-desain segala macam akan ditanggung-jawabi oleh POSI. Yang kedua tadi bagaimana Soal ketika lain juga sama ya Pak ya, seperti Bu? tadi ya, seperti soal kemudian aplikasi Betul, Bu. server itu udah semua dari POSI ya. Semua. Pokoknya IG Peserta tinggal bertanggung jawab terhadap peserta aja, Bu. ya. Jadi kalau butuh apa-apa gitu kan, tinggal minta ke kita. Misalnya contoh seperti IG lainnya kan, Bu, kami mau didukung oleh Pak Kadis gitu, atau Pak Kemenak dari Kementerian Agama. Kayak mana caranya? Nanti akan dituangkan di grup, nanti kami akan kirimkan draft biasa yang kami gunakan, permohonan rekomendasi, atau menghimbau seluruh kepala sekolah untuk mengikut sertakan anak-anak peserta didiknya pada event ini. Kita akan bisa bantu, tapi lagi-lagi nanti kita kirimkan itu draft kosong, maksudnya nanti IG tinggal mencantumkan kop suratnya dan tanda tangannya gitu. Kita punya gitu. Kemudian nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya kita akan support gitu. Kalau tadi pertanyaannya Bu, berarti kita kalau dalam pencapaian target ini bisa lebih cenderung ke pendaftaran kolektif ya? Benar Bu. Kalau memang mau capai target, lebih dominan itu ketika sekolah yang mendaftarkan. Artinya sekolah mendaftarkan sekian ratus peserta, cepat kita bergeraknya. Lantas kalau misalnya peserta yang nggak capai, bagaimana nih solusinya gitu? Ada 3 solusi Bu, kami tawarkan. Pertama, biasanya ketika 3 hari sebelum penutupan masa pendaftaran, kita akan laksanakan meeting gitu. Meeting kepada mitra, ini gimana nih peserta nggak sampai kan gitu. Nah, nanti akan kita keluarkan hasilnya. Biasanya hasilnya itu 1 pengunduran. Pak Bobi, misalnya pengundurannya itu di luar dari bulan Juli Agustus, kan tadi Bapak bilang yang gratis itu Juli dan Agustus. Apakah di luar Juli Agustus tawaran ini masih berlaku? Selagi akadnya masih di bulan Juli dan Agustus, maka kalau ada pengunduran dengan toleransi waktu tertentu, masih kita anggap gratis gitu. Nah, dan pengunduran itu hanya bisa sekali Bu. Gitu. Yang kedua, bagaimana tawarannya misalnya peserta yang tidak capai. Nah, lagi-lagi kita merujuk kepada syarat yang disampaikan oleh Pak Direktur. Minimal 200 peserta per bidang dan di 20 bidang. Jadi kalau kita buka 24 bidang, tahu-tahu di perjalanan ada beberapa bidang yang tidak capai. Nah, yang solusi kedua, bidang yang nggak capai itulah yang tidak dilaksanakan. Nah, nanti akan ditawarkan oleh admin kami kepada peserta melalui email ataupun HP, SMS, WA, ditawarkan untuk masuk ke bidang yang lain setingkatnya lah. Seperti itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tawaran yang tidak sangat-sangat dianjurkan dan tidak diharapkan, pembatalan, Ibu. Misalnya jauh daripada harapan, sepertinya belum bisa kita laksanakan, maka itu akan kita cancel. Ya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dan membuat program baru. Artinya untuk program itu kita cancel. Ada 3, pengunduran jadwal, kemudian yang kedua pembatalan bidang, salah satu bidang, dengan
tawaran dipindahkan ke bidang yang lain, atau yang ketiga dibatalkan secara keseluruhan. Kira-kira gitu, Bu. Bu Sri. Ya mungkin sedikit menambahkan ya Bu ya. Ini kan kita kolaborasi nanti ke depannya Bu ya. Nah jadi tidak hanya IGI saja yang mencari pesertanya, namun dari POSI juga ikut membantu untuk mencari peserta. Bagaimana? Nah itu ada yang pertama, nanti kami minta kepada IGI kontak-kontak guru-guru ataupun kepala sekolah. Nah, jadi nanti kami di POS ini kan memiliki tim CSR. Nah, itu tim yang khusus untuk mengontak, kemudian untuk mengajak. Nah, itu tugas mereka. Nah, jadi nanti dari pihak EGI memberikan kontak-kontak seperti kepala sekolah, guru-guru. Nah, itu nanti kami follow up. Nah, jadi kita saling kolaborasi gitu. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, terkait dari peserta siswa sendiri, apakah ini harus siswa dari Kota Bandung atau karena kan kita kalau mengadakan kegiatan saat ini suka ada dari luar Kota Bandung gitu. Nah, itu apakah diperbolehkan atau gimana? Iya, Bu. Kalau untuk radius daerah itu sesuai dengan kesepakatan kita aja, Bu. Kita mau buat sekota Bandung boleh, seprovinsi boleh. Jadi kalau kita buat se-Indonesia Hilang Bapak suaranya. itu nanti kita kembalikan di Bang, kesepakatan suaranya kita. izin Bang. Halo, mana suaranya? Sudah ready? Belum. Suaranya hilang Pak. Suaranya sudah bisa didengar? Ya, Bang lanjut. Ibu? Ada. Oke. Jadi Bu, kalau untuk radius daerah kita kembalikan kesepakatan kita aja Bu. Bisa di skala kabupaten kota atau skala provinsi ataupun skala Indonesia, nggak ada jadi masalah. Tapi kalau kami rekomendasikan ya sekota atau provinsi aja Bu. Nah nanti bila ada peserta yang mendaftarkan dirinya di luar daripada yang kita sepakati, contoh kita sepakati setingkat provinsi, maka peserta-peserta yang berasal dari provinsi lain tidak akan bisa mengikuti ujian tersebut. Kenapa? Karena nanti ada namanya finalisasi peserta. Jadi ada waktu kita memfinalkan, walaupun ada 7.000 peserta yang mendaftar, bila 2.000 yang di luar dari provinsi kita mendaftar, ya yang 2.000 itu akan keluar dengan secara sendirinya. Gitu. Jadi memang ada finalisasi peserta itu, Bu. Kira-kira kita mau Iya, kira-kira kita mau buat di skala kabupaten kota atau provinsi nih? Tadi itu. Seprovinsi. Jaringannya. Nah, Iya, iya Pak. Lanjut. Cocok Pak. Dengar Pak. Cocok. Ada. Jelas Pak. Cocok itu. Ih, mantap tuh Pak.
Bisa Pak, bisa. Jadi bisa kita buat untuk sepro- Jawa Timur. Iya, kita tergantung kesepakatan aja sih Bang. Ah, ah. Kalau saya, ya, kalau saya karena ya ini dari sisi apa namanya target peserta kan lumayan ya dengan 200 peserta di 24 pelajaran dengan waktu yang lumayan 1 bulan berarti ya. Itu tuh berarti Iya. Juli itu sudah mulai kan ya Pak ya? Ini Mm-mm. prosesnya berapa lama ini Pak? Belum diterangkan tadi Oh iya. Jadi proses kalau seleksi olimpiadenya itu seperti apa itu belum diterangkan coba Punten. kita dalam persiapan itu Tidak ada secepat-cepatnya suaranya. Suaranya Bang. ini jaringan saya ini nampaknya. Mohon maaf ya Ibu Bapak semuanya. Ya udah. Jadi kalau untuk timeline kita persiapan launching pembukaan pendaftaran itu semaksimal-maksimalnya itu 1 pekan Ibu, 5 hari kerja. Jadi kalau kita mulai Senin, kita sudah deal nih secara MOU. maksud dan tujuan, tinggal dituangkan ke dalam draft MOU sampai dengan persiapan kebutuhan launching itu 1 pekan, insya Allah kami upayakan selesai. Bahkan kalau bisa 3 hari pun selesai. Nah, untuk masa durasi pendaftaran peserta, iya kami biasanya 1 bulan capai target Bu. Tapi karena ini memang baru kan Ibu sampaikan, kita maksimalkan aja, kita mengadakan kegiatan ini di akhir Agustus saja sekalian. Di tanggal 31 Agustus, itu hari Sabtu. Itu betul ya? Iya. Ya, jadi tanggal 31. Jadi kita punya waktu kurang lebih 2 bulan dalam masa pencarian peserta. Dan alhamdulillah itu kayak cukup lama ya waktunya dalam. Hilang Pak Kenapa? suaranya. Event kita ini hanya Suaranya hilang. Bapak Ibu semuanya, gimana Bang? Oke. Eh, Oke, Bapak Ibu semuanya, event kita ini berlangsung sekali putar saja. Artinya sekali main kita akan mengetahui pemenangnya. Nah, dalam proses pelaksanaannya sampai dengan pengumuman kita butuh 2 hari kerja. Jadi kalau dilaksanakan di hari Sabtu, maka Selasa depannya akan ketahuan siapa yang juara dan kita akan sampaikan. Baik menggunakan WA maupun kita melaksanakan live pengumuman juara di media sosial yang kami miliki. Jadi gitu Ibu-ibu. Kalau bisa saya simpulkan, ini event sekali putar. Kemudian durasinya itu seminimal-minimalnya masa pendaftaran 1 bulan. Tapi alhamdulillah kalau kita bisa langsung berkomitmen malam ini kan penetapan tanggal di tanggal 31 Agustus paling lama, maka kita punya waktu di 2 bulan masa pencarian peserta. Seperti itu, Bu. Berarti itu anak-anak modelnya hanya mengerjakan soal berapa jumlahnya Pak? Iya, Online. kalau untuk soal mungkin Bang Imam di 90. Ya, kalau 90 untuk soal Bu, menit. itu kita totalnya itu 120 dan itu 90 menit. dikerjakan selama 1,5 jam. 90 Nah, menit. gitu Bu, kalau sistematisnya. Dia berarti online langsung gitu ya. Benar itu. Mereka nanti dapat akun atau gimana? Benar, Bu. Nanti orang itu akan mendaftarkan dirinya sebagai member POSI. Nah, nanti dari situlah
kita bisa mengkontak secara langsung peserta tersebut. Jadi kita akan kirimkan juga lah mungkin tutorial pendaftaran menjadi member dan juga cara pelaksanaan ujian. Ya, mungkin Baik. dari yang lain ada pertanyaan dari para mahasiswa ini yang bergabung. Terima kasih sekali sudah berkenan bergabung. Baik. Kalau masih menunggu pertanyaan-pertanyaan, ya kita lanjut dulu. Boleh, Bu? Pak? Ya, silakan. Mangga. Baik, Bu. Selanjutnya kita ada event offline. Nah, event offline ini lagi-lagi kan Ibu saya sampaikan dan perlu saya garis bawahi. Hasil analisis kegiatan kita di online, mohon maaf. Jadi ketika kita sudah melaksanakan event online, dari sinilah kita bisa bergerak ke depannya, kerjasama lainnya. Tahap keduanya itu bisa kita melaksanakan event offline. Kalau kita lihat antusias para peserta kita, gitu. Dan ini sifatnya pilihan sih Bu, setelah kegiatan event online itu berlangsung. Makanya saya sebelum masuk ke sesi ini, saya buka sesi tanya jawab dulu. Karena perlu kami ingatkan, misi pemerataan pendidikan itu lebih cenderung kepada Olimpiade online tadi. Nah, dari Olimpiade online tadi, apakah kita bisa melaksanakan kegiatan event offline? Bisa kali. Hanya saja memang event offline butuh dana yang cukup banyak. Ya, kurang lebih 3 kali lipat daripada kegiatan event online. Kemana saja biaya itu, Pak Bobi, Pak Imam? Ya, pertama dalam pembuatan soal itu kan kita cetak menggunakan LJK juga, itu butuh biaya di angka 20 juta. Kemudian operasional saat berlangsungnya event mulai dari gedung, sertifikat, macam-macam. Itu sampai di angka 80 juta. Belum lagi hadiahnya. Hadiahnya itu kita biasanya 50 juta. Kemudian pemeriksaan sampai dengan pengumuman kita butuh 10 juta. Belum lagi konsumsi tamu dan lain sebagainya. Hal-hal yang tak terduga bisa sampai di angka 5 juta. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau dalam kegiatan event offline ini butuh biaya. Makanya biasanya POSI dalam pelaksanaan kegiatan event offline berbayar dengan harga 100.000. 100.000. Itu pun jika pesertanya minimal 2.000 peserta. Mohon maaf. 2.000 peserta. Gitu. Kalau nggak capai 2.000, 1.000 bisa? Bisa. Tapi 7 mata pelajaran. Kalau dia di 2.000 peserta, di 13 mata pelajaran. Kalau bisa kami simpulkan, per bidang itu minimal 100. Batas minimalnya. Kemudian batas bidangnya minimal 20. Jadi kalau mau kegiatan offline, ada 2 syarat yang dipenuhi. Pertama, syarat bidangnya harus minimal 100 orang. Kemudian syarat kedua harus dipenuhi, jumlah bidangnya harus 20. Jadi kalau di total 2.000 peserta minimal dalam pelaksanaan kegiatan offline. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara kita kerjasama? 2, Bu. Pak. Pertama, POSI sebagai penyelenggara, IGI sebagai mitra. Cara yang kedua, dibalik IGI sebagai penyelenggara, POSI sebagai mitra. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Jika POSI sebagai penyelenggara, maka POSI bertanggung jawab terhadap seluruh proses sampai dengan pelaksanaan terkait operasionalnya. Sementara IGI bertanggung jawab terhadap peserta lagi-lagi. Ya, kami udah cari peserta. Apa benefit untuk kami, Pak Bobi, Pak Imam? Nah, benefitnya itu
Kalau di online kita eksistensi dan memang misinya pemerataan, kalau ini memang benefitnya ada profit, sharing profit. Nah, biasanya kami sudah mempunyai rumus yang kami sampaikan kepada mitra-mitra. Apa benefit yang didapatkan oleh mitra? Jika peserta per bidangnya capai di angka 100 sampai 150, maka IG mendapatkan sharing per pesertanya sebanyak 5.000. Jadi kalau 100 sampai dengan 150 sharingnya 5.000, tinggal nanti dikalikan berapa jumlah peserta ini dapat. Kalau 151 sampai dengan 200 di angka 7.500 sharingnya. Dan kalau di atas 200 sharingnya 10.000 per peserta. Itu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kemudian dibalik posisinya. Jika IG sebagai peserta, POSI sebagai mitra, maka kewajiban POSI di sini hanya bisa dalam pengadaan soal, pembahasan, pemeriksaan, sampai pada tahap pengumuman, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak. Nah, sementara untuk operasional yang saya sebutkan tadi, mulai dari tempat, hadiah, konsumsi, dan lain sebagainya, POSI tidak tahu menahu. POSI hanya dalam ranahnya pengada soal sampai dengan pengumuman. Nah, POSI mendapatkan hak profitnya atau biayanya kita kenakan per peserta itu 35.000. Jadi terserah IG mau buka biaya pendaftaran berapa. Mau 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 120 sampai seterusnya, itu tidak dipermasalahkan oleh POSI sendiri. Yang penting sampai kepada POSI 35.000 per peserta. Pak Bobi, bisa kurang nggak? Bisa. Apa syarat dan ketentuannya sama seperti yang tadi saya sampaikan terkait sharing benefit. Kalau pesertanya per bidang itu capai 100, maka dikurangi 5.000. Kalau di atas 150 itu dikurangi 7.500 dari harga pokok, harga dasar. Kalau di atas 200, maka per peserta dikenakan biaya 25.000. Artinya dikurangi 10.000 dari harga pokok, harga dasar. Jadi gitu ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nah, dalam pelaksanaan event biasanya kita ada sponsor dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Maka siapapun yang mendapatkan sponsor, baik POSI kah, IG kah, maka harus disetorkan kepada yang menyelenggarakan sebesar 60%. Siapapun penyelenggaranya. Kemudian yang mendapatkan tadi sebagai mitra atau bagi mitra, maka dia hanya berhak mendapatkan 40%. Contoh, IG sebagai penyelenggara, POSI sebagai mitra. Kebetulan POSI dapat sponsor dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka 60% diserahkan kepada IG, 40 untuk POSI. Sebaliknya, bila POSI sebagai penyelenggara, kebetulan IG dapat sponsor, maka IG menyerahkan 60% dari pendapatan tersebut kepada POSI sebagai penyelenggara. Bapak Ibu semuanya, mungkin itu teknis dalam penyelenggaraan event offline tersebut. Lanjut, Bang. Nah, Bang Imam, lanjut. Nah, 2.000 apakah jumlahnya nggak kebanyakan atau gimana tuh Pak Bobi? Nanti angkanya cuma duga-duga saja. Pernah nggak tercapai? Kemarin baru kita laksanakan Ibu Bapak pada hari Sabtu tanggal 27 April. Ya, di Toba. Ini Toba nih, lagi naik daunnya. Itu pesertanya di angka 3.800. 3.000-an. Luar biasa banyak. Dan antusiasnya luar biasa. Jadi kalau untuk 2.000 peserta, kami optimis capai gitu, Bapak Ibu semuanya. Lagi-lagi, ini bisa diukur ketika kegiatan online kita berhasil ataupun ada komitmen dalam pencapaian peserta itu sendiri. Jadi memang
kegiatan offline ini sudah sering sekali kami laksanakan. Bahkan ini merupakan kegiatan yang emas kami lakukan dari program-program yang POSI lakukan. POSI ini, Bapak Ibu semuanya, perlu saya sampaikan, bukan hanya olimpiade sih, online offline, tapi pelatihan, baik guru, siswa-siswa yang mau berangkat ke SM ataupun OSN, kita sebagai pelatihnya gitu. Nah, tetapi memang dari semuanya yang golden product itu ya olimpiade offline ini. Jadi kami sangat optimis ketika dilaksanakan capai target. Inilah bentuknya gitu. Ada 3.000 peserta yang daftar saat itu. Nah, ini juga contoh posternya dan kecepatan nih. eh, contoh posternya juga sama, nanti kita akan buatkan ada foto ibu, logo, dan juga nanti ditandatangani oleh Ketua IG Kota Bandung. Nah, ini dia contoh posternya. Nah, itu udah contohnya Bu, Pak. Biayanya 100.000 kita kalau buat, memang standar posisi 100.000 dalam pelaksanaan event offline. Lanjut Bang, terakhir sebagai penutup, apakah kerjasama ini baru dilaksanakan Pak Bobi, Pak Imam? Kami izin mohon maafkan Bu, kita hadir seperti yang disampaikan Pak Imam dari tahun 2017. Banyak sekali instansi-instansi dan perusahaan yang telah bekerja sama dengan kami. Bahkan pemerintah kabupaten kota provinsi pun juga. Sekalipun IG, kita juga sudah pernah Ibu, khususnya IG Provinsi Sumatera Utara. Ya. Kebetulan kalau kita update, nanti kan Munas IG di Sumatera Utara tuh. Tahun depan nih kalau nggak salah. Tahun depan. Ya kita sudah bekerja sama dengan IG Provinsi Sumatera Utara. Dan ini masih satu. Ada beberapa sudah yang kita ajak bekerja sama. Dari Pijar, kemudian Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Deli Serdang, Pijar. Kita sudah bekerja sama dengan mereka. Jadi kira-kira seperti itu Bu, gambaran untuk offline. Saya ikat dengan kegiatan offline ini bisa terlaksana dengan dua hal. Pertama, event online kita berjalan dengan lancar. Yang kedua, bila ada terkendala di online, apakah masih bisa dilaksanakan offline? Bisa. Dengan catatan komitmen yang kuat di antara kita. Nah, insya Allah kalau kita sama-sama berkomitmen, nah, bisa kita kerjakan yang namanya event offline, Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, kami buka. Iya, Pak. Benar. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa kali. Berarti kita misalnya buat di tanggal 18 atau tanggal 17 sekalian ya, Pak. Atau di antara itulah. Nah, iya, bisa. Sangat bisa, Pak. Ya, lagi-lagi nanti terkendalanya mungkin di jumlah peserta ya, Pak. Itu sih. Kami tawarkan tanggal 31 itu kan karena mencari hari yang terjauh tuh. Dari jadwal yang telah kita tetapkan Juli Agustus biar supaya enak cari pesertanya. Tapi kalau memang dipercepat, wah, ayo Pak. Siap. Mm-mm. Daftar.
Daftar Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu. Itu mungkin bisa dilengkapi sama Bang Imam karena beliau ahli nih di dalam legalitas. Pertama kami sampaikan kan Pak, izin mohon maaf, kita legal secara hukum dari Kemenkumham sejak 2017. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Puskesmas dengan akurasi tadi ya, akurasi. Jadi sertifikat itu sepengetahuan saya pertama bisa dinilai dan mendapatkan poin ketika bekerja sama dengan satu instansi yang legal juga, seperti lembaga kemasyarakatan profesi. IGI salah satunya, ketika ditandatangani, itu jadi bernilai dia. Kemudian yang berhak dalam dunia pendidikan. Jadi nanti sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Kadis, Pak Kemenak, ataupun pemerintahan setempat, maka dia akan menjadi bernilai. Itulah yang kami dapatkan informasi dalam akurasi sertifikat tadi, Pak. Jadi kalau ini kita buat terlaksana, maka piagam yang didapatkan oleh juara akan ada poinnya. Karena ditandatangani oleh Ibu Ketua. Iya Pak, sedikit menambahkan ya. Nah, kalau mengenai legalitas, kita dari 2017 Pak sudah terlegalisir gitu. Nah, dan beberapa siswa juga kita buka ya kemarin sesi tanya jawab, dan banyak siswa yang terbantu melalui sertifikat-sertifikat yang telah mereka kumpulkan, dan banyak yang sudah diterima oleh dalam sistem penilaian gitu Pak. Jadi kita memang sudah ada nilainya. Nah, jadi menurut saya kita nggak usah ragu sih Pak kalau dengan POSI gitu Pak. Siapa? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya. Atau kira-kira kita semangat atau siap untuk berkolaborasi dengan POSI atau gimana nih Bapak Ibu? Untuk tawaran yang pertama, Olimpiade Online. Ibu Bapak semuanya. Bu Ketua, Bu Sri. Kalau dilihat, karena ini juga saya belum melihat animonya ya untuk di Kota Bandung dan provinsi ini, mudah-mudahan bisa terkejar gitu targetnya. Mungkin kita di online dulu ya sebelum ke offline. Benar, Bu. Kira-kira mau kita buat tanggal berapa nih, Bapak? Jadi kan ada tawaran dari Bapak apa dalam menyambut kemerdekaan. Dari Kang Didi bagus idenya untuk di event kemerdekaan ya. Mungkin nanti tanggalnya ya bisa sekitar di tanggal 20-an gitu, nggak apa-apa kan. Tapi tetap rangka event kemerdekaan seperti itu. Oke, kalau kami buka kalender itu kita tersedia di tanggal 24 sih tinggal, Bu. 24, 24 sama 25. Sabtu sama Ahad, Sabtu sama Minggu. 24 sih ya. Jadi setelah seminggu ya. Iya. Kan cuma 1 hari aja ya, 1,5 jam. Betul, Bu. 1 hari aja. Ya. Bisa mungkin di tanggal 24 ya, Kang Didi? 24 ya, Bu?
Oke, 24. Eh, kemudian yang kita butuhkan saat pembuatan juknis itu nama, Bu. Nama event. Saya kasih contoh, kalau di Jambi itu Jambi Fire Science Competition. Ya, Jambi Fire Science Competition. Kalau mungkin kita di Jabar ya, atau kita bisa buat ya ini ya, kemerdekaan, menyambut hari kemerdekaan ya, kemerdekaan Yuk, science competition berarti gimana? temanya kita menyambut kemerdekaan ya, Bapak Ibu. Iya. Jadi mungkin nanti tim desain bisa membuat konsepnya dan nanti mungkin bisa kami berikan ke Bapak Ibu nih. Jika tidak cocok, bisa Bapak Ibu nanti menyarankan atau merevisi gitu. Bisa Mungkin saling gitu. itu memberikan itu. Nah, bisa tuh. Menarik tuh. Iya, seperti itu sih, Ibu. Merdeka Science Competition menarik sih. Merdeka Science Competition Jabar. Science Competition se-Jawa Barat. Wah, menarik tuh. 2024. Itu. Pertama nanti akan dapat blessing dari admin kita kan, Pak. Yang kedua nanti akan disarankan kepada peserta untuk mengecek Instagram kita. Dan yang ketiga, kalau dia kolektif akan diinformasikan secara detail ke ke email yang mendaftarkan itu. Dan jika ada kendala, kita akan Izin Bang, hilang Bang. Oke. Kalau untuk technical meeting sendiri ya, pada biasanya lomba-lomba tidak, Pak. Tetapi kita menggunakan metode blasting. Blasting melalui WA, kemudian informasi melalui media sosial. Yang ketiga dari web kita akan informasikan juga. Bahkan kalau dia pendaftaran kolektif akan diinformasikan kepada email yang menyampaikan pendaftaran tersebut. Biasanya ke guru. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, mungkin nantinya karena kita di IG kan hanya sebagai pencari peserta ya Pak ya. Jadi, biar lebih cepat, bisa saja nanti yang bergabung di sini nanti sifatnya per kabupaten kota siapa yang bertanggung jawab gitu untuk ini. Betul, betul. Menarik itu strateginya. Baik, mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Ya, Ibu terima Bapak kasih. semuanya. Saya kembalikan ke Bang Imam. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Bobi ya sudah menjelaskan seluruh program yang ingin diajak kerjasama dengan IGI Kota Bandung. Nah, mungkin Bu, yang masih menjadi pertanyaan saya pribadi nih Bu, ini kita sejabar atau Kota Bandung nih Bu? Ke Jabar aja mungkin Pak ya. Oke, baik. Oke, kalau nanti kita mau buat Provinsi Jawa Barat,
Oke, bisa nanti kita desainkan kompetisi itu secara provinsi gitu, Bu. Jadi mungkin karena kan gini, Bu, kalau kami itu contoh nih kayak kami kan udah kerjasama nih dengan Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu memang langsung dikepalai uh, ketua IG provinsinya. Nah, kalau dari Jawa Barat itu bagaimana biasa sistematisnya, Bu? Paling nanti kita koordinasi sama IG Jabarnya, paket wheelnya. Oke, baik, Bu. Oke, Bu, baik. Kalau gitu nanti, Saya gini, Pak, ya, ya. sebentar. Dengan target 200 peserta dalam sebulan, untuk Kota Bandung, kalau misalnya hanya untuk Kota Bandung, takutnya nggak kekejar targetnya. Tapi kalau udah sejabar, kita kan punya 27 provinsi, 27 kabupaten kota. Nah, itu lebih leluasa gitu kalau ada target di jumlah peserta ini. Itu yang saya pikirkan sebetulnya. Iya, iya, Bu, iya. Iya sih, Bu. Kalau saya dapatkan data dari website IG, Bu ya, itu kan di Jawa Barat cukup besar ya, Bu, kalau secara keanggotaan IG secara provinsi. Mungkin kalau anggotanya aja semua yang ikut untuk program online ini sudah membludak gitu kan, Bu ya, atau belum lagi siswa-siswi yang mau ikut. Oke, kalau gitu nanti kita buat secara provinsi ya, Bu ya. Nah, mungkin nantinya berarti kalau misalnya ke provinsi bisa saja kolaborasikan berarti dengan tidak hanya IG Kota Bandung, tetapi dengan IG Jabar dan yang menandatanganinya nanti bisa ke dinas provinsi mungkin ya. Iya, Bu, benar. Ini, Bu, untuk koordinasi, karena kan kemarin saya sempat ngontak tuh, Bu ya, dengan ketua IG Provinsi Jawa Barat, namun belum ada balasan sampai sekarang. Nah, ini kan kita bakal buat secara provinsi nih. Ini untuk sistematis tanda tangan dari IG-nya, provinsi atau Kota Bandung aja, Bu, kira-kira? Kalau mau sejabar ya berarti ke provinsi nantinya, ke dinas provinsi gitu bersama Pak. Nah, paling nanti saya coba kontak dulu Pak Anwarnya, apakah ini mau di sekota Bandung saja gitu ya. Karena kan memang nantinya terkait dengan penandatanganan gitu. Tapi kalau misalnya Kota Bandung ya berarti tanda tangannya nanti ke Dinas Kota Bandung gitu. Seperti Baik, Bu, paham, paham. Ya, paling mungkin saya coba kasih waktu dulu deh ya untuk berbicara dengan tim juga gitu. Nah, untuk tingkat kota ataupun provinsi. baik, baik. Untuk selanjutnya, Bu, mungkin kita bisa koordinasi ya, Bu ya, dari grup yang Ibu buat. Ya, ya udah dibuatkan grupnya. Paling nanti Pak Bobi ya belum masuk ya. Iya, benar, Bu. Iya. Minta Siap, Bu. kontak. Siap. Nanti Siap masuk grup. nanti bisa jadikan saya admin untuk masukkan Ya, Pak Bobi. ya Oke, itu baik, saja. Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf juga telah menyita waktu Bapak dan Ibu untuk perkenalan dan silaturahmi kita di awal. Semoga ke depan ini bisa menjadi kerjasama yang baik ya, Bu, antara kita dengan IGI Kota Bandung maupun Provinsi Jawa Barat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Iya, sama-sama, Pak. Iya, Bapak. makasih juga semuanya udah hadir.